warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Hakim Bayhaki, nomor urut absen 23, anggota kelompok 1. Yang pertama Hakim Bayhaki, yang kedua Rukayah, yang ketiga Naufa Ainia Hilmi, dan yang keempat Raisa Syifanaya. Yang pertama yaitu hakikat morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi dapat diartikan ilmu mengenai bentuk. Dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk. Perkenalkan, nama saya Raisa Syifanaya, nomor absen 20. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Hakim Bayhaki. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai morfem. Dalam pembentukan kata, tidak terlepas dengan yang namanya morfem. Morfem berasal dari kata morpe yang berarti bentuk kata, dan ema yang berarti membedakan arti. Jadi, sederhananya, morfem itu merupakan suatu bentuk terkecil yang dapat membedakan arti. Selanjutnya yaitu klasifikasi atau pembagian morfem. Yang pertama, berdasarkan kebebasannya. Morfem dibedakan menjadi morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas mempunyai pengertian morfem yang dapat langsung digunakan dalam sebuah penuturan. Contohnya seperti morfem pulang, merah, dan pergi. Morfem bebas disebut juga sebagai morfem dasar jika nantinya mendapat imbuhan. Berbeda dengan morfem bebas, morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat digunakan secara langsung dalam penuturan sebelum bergabung dengan morfem lain. Contoh kata dasar yang termasuk ke dalam morfem terikat yaitu henti, juang, dan geletak. Yang kedua yaitu berdasarkan keutuhan bentuknya. Morfem dibedakan menjadi morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh yaitu morfem yang utuh secara fisik. Semua morfem dasar, prefiks, infiks, sufiks termasuk ke dalam morfem utuh. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang fisiknya terbagi atau disisipi morfem lain. Semua konfiks seperti peran, kean, peran termasuk ke dalam morfem terbagi. Contoh morfem beran yaitu ada pada kata bermunculan. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata. Morfem dibedakan menjadi morfem dasar dan morfem afiks. Morfem dasar adalah morfem yang bisa menjadi pembentukan dalam proses morfologis. Misal morfem beli, makan, dan merah. Bisa dikatakan bahwasannya morfem dasar ini bisa berupa morfem bebas maupun terikat. Sedangkan pengertian dari morfem afiks adalah morfem yang menjadi pembentuk dalam proses fiksasi seperti morfem me, kan, dan pean. Baik, dan itulah penjelasan singkat mengenai morfem dan juga klasifikasinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naufa Ainia Hilmi. Baik, saya Naufa Ainia Hilmi, nomor absen 33 akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya mengenai prinsip identifikasi morfem. Apa sih itu prinsip identifikasi morfem? Prinsip identifikasi morfem adalah dasar dalam cara kita mengenal sebuah morfem dalam bahasa. Menurut Ramlan, dalam buku Tarigan mengemukakan 6 prinsip pengenalan morfem, yaitu pertama, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik dan arti leksikal atau arti gramatik yang sama merupakan satu morfem. Kedua, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama, asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologik. Ketiga, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologik, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama dan mempunyai 4. Apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem atau lebih dikenal dengan morfem zero. 5. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan satu morfem yang berbeda. Keenam, setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Selanjutnya ada pembahasan mengenai morf dan alomorf.
Morf adalah nama untuk semua bentuk yang belum diketahui statusnya, atau morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya, I pada kenai adalah morf. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rukaya, urut absen nomor 14. Alomorf adalah variasi bentuk morfem terikat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Dengan kata lain, alomorf adalah perwujudan konkret atau di dalam penuturan dari sebuah morfem. Jadi, setiap morfem tentu mempunyai alomorf entah 1, 2, atau 6 buah. Contoh-contoh alomorf di bawah ini. Yang pertama, ada ber, be, bel. Contoh katanya berjalan, bekerja, belajar. Yang kedua, men, mem. Contoh katanya melacak, mendaki, membeli. Yang ketiga ada pen, pem. Contoh katanya pelari, pendatang, pembeli. Lalu, analisis dalam puisi Embun di Hutan Jati karya Chandra Malik. Hasil analisis kelompok kami dalam puisi Embun di Hutan Jati yaitu mengandung morfem terikat, alomorf, dan beberapa morf. Sekian dari kelompok kami, kurang-kurangnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.